pemulihan terhadap keriting sangat mudah juga. Soalnya ini kemarin ini serangan keriting trips itu luar biasa sekali. Hampir 90% sebenarnya yang terserang trips. Cuma karena memang genetiknya itu mudah dipulihkan, jadi bisa lebat kembali begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Benih Bertani TV, channel yang spesifik membahas tentang edukasi benih berkualitas pilihan petani Indonesia. Bersama saya Ahmad Sultoni. Baik sahabat tani, kali ini saya sedang berada di hamparan tanaman semangka yang bisa dikatakan cukup istimewa sahabat tani, karena saat ini bulan April tanaman semangka ya pada lahan lainnya ataupun vatas lainnya untuk serangan jamurnya dan juga serangan kresek daunnya bisa dikatakan cukup merajalela sahabat tani. Akan tapi di sini semangka varietas komang ini bisa dikatakan cukup tahan sahabat tani karena saat ini sudah mulai masa panen. Akan tapi untuk daunnya bisa sahabat tani lihat bahwa di sini masih cukup hijau sahabat tani. Seperti apa perawatannya dan juga bagaimana tips perawatan dan juga seperti apa tips dan juga trik perawatan yang ada pada lahan ini setelah yang satu ini. Nah, baik sahabat tani, kali ini saya sudah bersama dengan petani pemilik lahan di sini yang mungkin nanti sahabat tani juga sudah sangat familiar ya sahabat tani, karena memang petani di sini bisa dikatakan cukup senior di bidang persemangkaan di daerah pesisir, dan mungkin nanti sudah sahabat tani sudah sering melihat di video-video ataupun di channel YouTube channel lain. Sebelumnya Mas bisa perkenalkan dulu kepada sahabat tani. Oke, nama saya Muri, petani semangka di Desa Bugel, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, DIY. Berarti saat ini saya sedang bersama dengan Mas Muri ini ya Mas, yang saat ini sedang menanam semangka ya Mas. Betul. Yang kurang lebih petani dari daerah Kulon Progo, dan juga mungkin sahabat tani juga sudah sangat familiar Mas, karena Mas Muri memang sepertinya sudah sering diliput oleh channel-channel tentang pertanian khususnya di semangka daerah pesisir Kulon Progo ini Mas. Mungkin sebelumnya Mas, ini saya ingin bertanya, sedang menanam semangka varietas apa saat ini Mas? Untuk saat ini varietasnya Komang 56. Komang 56, dan di sini saya lihat juga sudah mulai membesar nih Mas. Kalau boleh tahu sudah berusia sekitar berapa hari semangka komang ini Mas? Ini usia 49 hari. 49 hari, dan mau dipanen usia berapa kira-kira ini Mas? Paling cepat ini usia 55 Mas. Oh, berarti kurang lebih nanti 1 mingguan kurang ini Mas di panen sahabat tani. Dan mungkin juga bisa sahabat tani lihat bahwa walaupun saat ini sudah mulai mau panen, untuk daunnya saya lihatnya sangat istimewa ini Mas. Kayaknya kok untuk serangan kresek daunnya ataupun serangan daun-daun yang menyerang pada daun masih sangat minim nih Mas. Saya ingin mau meminta sedikit tipsnya ini Mas untuk perawatan, mengapa kok bisa daunnya sangat bersih ini, bisa dikatakan seperti itu Mas. Untuk musim ini memang serangan jamur sebenarnya ini ya kenceng ya, terutama ini jamur batang, terutama sama jamur yang bukan merontokkan daun tapi yang membuat kuning itu Mas, jamur tapi kayak yang dibuli di jagung gitu ya. Untuk tipsnya ya penyemprotan rutin ya, sistemik kontak di rolling untuk mencegah penyebaran jamur. Apalagi untuk musim ini anginnya kenceng ya, kalau di pesisir ini kalau angin kenceng bisa dipastikan penyebaran jamur lebih masif begitu. Nah, mungkin sahabat tani, ini adalah baru sekilas untuk permulaan untuk tadi di sini untuk tipsnya agar jamurnya tidak menyerang terlalu berlebihan. Tadi ada penyepraian secara rutin ya Mas dengan sistemik dan juga kontak. Akan tapi saya mau kembali lagi nih Mas. Ini saya sangat kagum untuk perawatan. Nah, untuk olah awal dasarnya seperti apa ini Mas yang dilakukan pada lahan ini Mas? Untuk dasar hanya ini Mas, pakai pupuk kompos, kemudian dibajak, kita buat bedengan, pasang mulsa, sudah begitu saja. Oh, berarti untuk dasarannya sama seperti biasanya seperti itu ya Mas, tidak ada perawatan khusus ataupun tambah-tambahan khususnya, hanya tadi menggunakan pupuk kompos langsung ya seperti perawatan semangka pada umumnya ya Mas. Ini kalau boleh tahu Mas, ini menanam semangka komang ini sudah berapa kali atau bagaimana ini Mas? Sudah 3 kali Mas. Sudah 3 kali ini berarti ya Mas. Kalau boleh tahu mengapa saat ini sudah 3 kali ini Mas, yang disukai oleh dari semangka komang ini apa ini Mas? Pertama vigornya ya Mas, vigor, terus kemudian ketahanan jamur. Memang dari varietas lain penilaian saya terbaik untuk komang ini ketahanan jamurnya.
kemudian pembesaran buahnya mudah begitu, pemulihan terhadap keriting sangat mudah juga. Soalnya ini kemarin ini serangan keriting trips itu luar biasa sekali. Hampir 90% sebenarnya yang terserang trips. Cuma karena memang genetiknya itu mudah dipulihkan, jadi bisa lebat kembali begitu. Oh, berarti memang karena sangat disukai lah Mas, karena banyak sekali keunggulannya tadi ya Mas, karena tadi salah satunya dari bercak daunnya juga ataupun jamurnya bisa dikatakan sangat aman dibandingkan varietas lainnya. Nanti mungkin sahabat tani juga saya akan perlihatkan di lahan milik petani lainnya yang sekitar sini juga, selain menanam komang, untuk serangan jamurnya bisa dikatakan cukup merajalela ya Mas. Dan tadi juga Mas Muri sempat mengatakan bahwa sebelumnya ini terserang keriting daunnya Mas, akan tapi saat ini untuk pemulihannya sangat cepat ya Mas. Dan tadi saya ketika tidak disebutkan oleh Mas Muri, saya tidak mengetahui bahwa pada lahan ini sempat terserang keriting daun ini Mas. Berarti karena memang untuk semangka varietas komang ini memang untuk keunggulannya sangat banyak sekali nih ya Mas. Kalau boleh tahu ini Mas, untuk sekilas saja ini Mas, untuk harga dari semangka saat ini bagaimana ini Mas? Kisaran sekarang terakhir dapat info itu 4.000, tapi katanya sekarang udah turun lagi, nggak tahu di pastinya di berapa itu, tapi sudah di bawah 4.000 tapi masih di atas 3.000. Oh, berarti kurang lebih kabar terakhir 4.000-an, tapi ada kabar-kabar bahwa agak turun ya saat ini ya Mas. Ini kalau boleh tahu saat ini menanam berapa pohon ini Mas? Ini kurang lebih 4.500-an pohon Mas. Wah, sahabat tani nanti bisa dikalikan sendiri ya Mas. Untuk satu tanamannya perkiraan satu buahnya dapat berapa kilo di sini Mas? Oh, di sini ya kisaran di 5, 6, 7 lah. Wah, tapi yang super 13 kilo, 12 kilo itu juga banyak. Wah, berarti ada yang sampai up sampai 10 kilo lebih berarti ini ya Mas tadi nanti. Mungkin juga saya perlihatkan sahabat tani bahwa di sini memang ada beberapa tanaman atau beberapa buah yang memang bisa mencapai 13 kilo ya Mas. Akan tapi di rata-rata bahwa untuk semangka varietas komang ataupun semangka yang saat ini ditanam Mas Muri kurang lebih berada pada 6 hingga 7 kiloan berarti ya Mas. Nah, mungkin sahabat tani juga nanti bisa mengalihkannya Mas, tadi berapa pohon dan juga setiap buahnya dapat berapa. Mungkin saya lanjut untuk perawatan tadi Mas. Setelah tadi dasarannya menggunakan seperti itu Mas, apakah sebelum penanaman ada pemberian nutrisi khusus atau perawatan khusus kembali nih Mas? Setelah tanam. Sebelum penanaman. Sebelum penanaman itu pengocoran pakai M21 sama ini power soil. Berarti dikocorkan pada bedingan-bedingan sini atau hanya di lubang tanamnya saja Mas? Ini kan kalau sistem drip kayak gini kan nyiram bisa sekaligus diberikan kayak nutrisinya gitu loh. Nyiram terus nanti kita taruh itu power soil sama M21 di wadah itu nanti sekalian itu. Oh, berarti memang langsung satu kali tempat langsung bisa menyirami ke semua ya Mas. Dan mungkin nanti sahabat tani ketika tadi ada agak suara diesel, saat ini memang sedang melakukan penyiraman ini ya Mas tadi, mulai dari pagi hari dan juga ini mungkin nanti sampai biasanya penyiraman berapa jam di sini Mas? Di sini kalau sistem drip kayak gini bisa 6 jam 7 jam. Nah, mungkin tadi mulai dari pagi hingga nanti sekitar 6 jaman dilakukan penyiraman pada lahan ini ya Mas. Nah, mungkin untuk sahabat tani sebelum penanaman tadi Mas Muri memberikan power soil dan juga M21 diberikan pada bak ataupun pada tong yang untuk penyiraman, nanti secara otomatis akan menyiram pada seluruh lahan di sini ya Mas. Karena di sini menggunakan sistem irigasi drip tadi menggunakan di sini Mas. Lalu setelah penanaman ini Mas, apakah ada perawatan kembali atau seperti apa perawatannya ini Mas? Ya untuk setelah tanam itu paling ya pemupukan seperti biasa di usia 3 hari sama 10 hari itu masih pakai yang NPK 16. Nanti pemupukan kembali setelah ada buah lah. Cuma kemarin ini memang ada kendala di pembuahan begitu, karena yang pertama lebah untuk musim ini sama sekali nggak ada, jadi harus pakai penyerbuan manual. Saat penyerbuan manual banyak hujan begitu, jadi buahnya istilahnya telat gitu ya, nggak bisa serempak begitu. Berarti saat ini bisa dikatakan musimnya sangat susah ya Mas tadi, karena sulit. emang pertama saat bisa dikatakan untuk lebah yang biasanya membantu penyerbukan tidak ada, dan saat dilakukan penyerbukan manual juga tadi bisa dikatakan saat ini musim penghujan terus menerus, jadinya untuk pembuahannya agak terhambat seperti itu ya Mas. Mungkin ada sedikit tips Mas, dan ini tadi sempat mengatakan bahwa untuk saat ini untuk pembuahan agak susah nih Mas. Mungkin ada tips khususnya ini Mas dalam
melakukan pembuahan ataupun penyerbukan di sini, Mas? Kalau penyerbukan ya kalau kayak musim seperti ini penyerbukan manual lakukan sepagi hari karena jam 8 itu serbuk sudah kering kalau untuk musim ini, karena panasnya itu kalau orang sini bilang itu panasnya itu apa yang gemplang gitu loh, bukan panas yang agak sejuk, itu enggak. Jadi jam 8 itu sudah kering, buat nyerbuk sudah enggak efektif. Terus kalau bisa penambahan boron untuk pembentukan serbuk biar lebih banyak gitu. Oh, berarti ini ada sedikit tips ya Mas untuk ketika pada musim-musim kemudian kan biasa terjadi agak susah penyerbukan, sebisa mungkin ketika musimnya agak sama seperti ini, ketika panasnya yang bisa dikatakan cukup panas sekali, nanti untuk penyerbukannya sebelum jam 8 ya Mas, karena emang untuk ketika sudah lebih dari jam 8 nanti bisa dikatakan mengering ya Mas, dan bisa menambahkan ataupun menggunakan boron tadi ya Mas, agar untuk penyerbukannya bisa cukup terbantu seperti itu ya Mas. Lalu untuk perawatan kembali nih Mas, apakah ada pemberian pupuk berbeda ataupun sama setelah ada buah di sini Mas, atau setelah ada penyerbukan di sini Mas? Kalau sudah ada buah itu pakai yang ini Mas, Yara Winner itu Mas. Yara Winner paling nanti ditambah KCL sedikit, itu aja sih kalau udah ada buahnya. Untuk interval pemberian nutrisi atau pemberian pupuknya itu seperti apa Mas? 3 hari sekali. Oh, berarti tetap 3 hari sekali ya Mas. Tadi ketika sudah ada buah ataupun penyerbukan selesai, pemberian Zaramila dan juga KCL di sahabat tani untuk agar buahnya bisa cepat membesar ataupun lebih baik seperti itu ya Mas. Nah setelah itu Mas, setelah tadi dilakukan penyerbukan secara manual, apakah di sini juga melakukan sortasi pada buah yang ada pada lahan ini Mas? Iya Mas, tetap kita sisakan satu lah untuk buah, cari yang paling bagus begitu. Tapi kalau yang istilahnya pohonnya memang vigor banget itu tetap kita sisakan 2. Berarti ada beberapa pohon yang bisa dikatakan sangat vigor, disisakan 2 buah ya Mas. Iya, lalu mau melanjutkan lagi Mas, tadi untuk tips juga untuk pemilihan ataupun sortasi buahnya, apakah ada khususkan pada daun keberapa atau dicari yang bagus atau bagaimana nih Mas? Kalau sekarang itu yang penting dari bentuk aja ya, bentuknya simetris terus kemudian agak oval gitu ya, karena memang kan pembentukan buahnya sulit, jadi istilahnya apa adanya lah, yang penting buah dulu begitu. Ya, benar. Nah mungkin sahabat tani tadi karena emang pada saat ini penyerbukan ataupun pembuahannya agak susah karena memang ada beberapa kendala tadi yang sempat dikatakan Mas Muri, seperti untuk kumbang ataupun hewan yang biasanya membantu penyerbukan tidak ada, dan juga saat ini saat ada musim penghujan karena untuk buahnya jadinya tidak ada pemilihan secara khusus pada daun keberapa ya Mas. Betul. Akan tapi dicari buah yang memang sesuai dengan keinginan, seperti yang sudah bagus ataupun bentuknya agak oval seperti itu ya Mas. Nah ini langsung untuk perawatan kembali Mas, setelah tadi pemberian KCL dan juga NPK growernya Mas, itu apakah ada pemberian nutrisi kembali atau seperti apa ini Mas? Untuk nutrisi lain itu yang dipakai paling Kalinat Mas, lewat spray ya. Kalau yang lewat kotor tetap cuma Yara sama ini KCL aja. Oh berarti tadi ada penyepraian juga menggunakan Kalinat ya Mas. Kalau boleh tahu itu berfungsi agar apa ini Mas? Itu ini ya Mas, tak berikan sebelum pembuahan. Kalau di sini bilang itu bakal buah itu lebih kelihatan besar gitu ya, kelihatan besar. Kemudian di Kalinat itu kan ada boronnya juga buat pembentukan serbuk sari. Kemudian kalau sudah jadi buah itu untuk pemadatan buah Mas, buahnya nanti lebih padat, lebih kenceng lah di sini orang nyebutnya. Nah ini sahabat tani, di sini Mas Muri juga menggunakan Kalinat untuk penyepraian karena di Kalinat ada beberapa kandungan seperti tadi salah satunya adalah boron ya Mas, agar untuk penyerbukannya, dan karena emang pada saat ini penyerbukannya bisa dikatakan agak terhambat, dengan adanya boron pada Kalinat juga bisa salah satunya membantu pada penyerbukan pada saat musim ini ya berarti ya Mas. Lalu saat ini Mas, ini kan sudah mau mulai masa panen ataupun sudah mau dipanen, apakah ada perawatan khususnya sebelum pemanenan ini Mas? Kalau untuk pemanenan nggak ada sih Mas, tapi pengairan lebih intens lah, full ibaratnya. Kalau yang sudah 6 jam ini biasanya kalau malam itu kita kasih air lagi 3 jam gitu. Berarti bisa dikatakan saat ini untuk dieselnya sangat bekerja keras ini ya Mas, karena biasanya setiap hari disirami 6 jam, akan tapi saat ini sudah pada malam juga dilakukan penyiraman seperti itu ya Mas. Mungkin menyambung tentang penyiraman ini Mas, apakah waktu penyiraman juga dilakukan 6 jam
saat mulai masa 1 hari setelah tanam atau 6 jam itu bagaimana itu Mas? Oh, kalau 6 jam itu setelah berbuah, Mas. Setelah berbuah. Nah, kalau sebelum berbuah itu paling 3 jam lah. Oh, berarti disesuaikan ya Mas, setelah disesuaikan. ada buahnya nanti biar untuk buahnya bisa agak maksimal, untuk penyiramannya agak ditambahkan, dan saat ini sudah sangat maksimal penambahannya Mas, karena emang saat malam juga dilakukan penyiraman kembali ya Mas, karena emang untuk buahnya biar bisa maksimal seperti yang diinginkan ya Mas. Nah mungkin Mas, untuk menyambung kembali Mas, untuk buah dari Komang semangka varietas Komang ini bagaimana menurut Mas Muri ini Mas? Untuk kualitas buah ya bagus ya Mas ya Mas. Maksudnya dari daging buah, terus rasa dari corak itu istilahnya masuk lah, istilahnya di pasar bisa menerima dengan baik gitu. Berarti untuk buah ini tidak ada komplain ataupun untuk tidak ada masalah di pemasaran ya Mas, karena emang tadi Mas Muri mengatakan untuk corak dan juga buahnya berwarna merah dan juga untuk rasanya juga pas di pasaran, tidak ada komplainan berarti itu ya Mas. Betul. Mungkin terakhir Mas, ada tips dan juga trik perawatan ataupun penanaman semangka varietas semangka di daerah pesisir khususnya ini Mas? Mungkin kalau di tips di pesisir itu lebih ini ya, lebih kuat di kompos begitu. Karena pertama yang mengikat istilahnya unsur hara air itu nantinya adalah kompos. Kemudian menurut pengamatan saya sendiri, tanaman lebat karena kompos sama lebat karena pupuk itu lebih kuat yang lebat karena kompos begitu. Kemudian pengairannya juga harus intens karena pasir ini kan nggak bisa mengikat air begitu. Kemudian di saat musim-musim yang ekstrim seperti ini, kita lebih harus bisa identifikasi serangan hama penyakit begitu Mas. Karena banyak teman-teman itu yang belum bisa membedakan keriting karena kutu kebul atau keriting karena trips begitu. Jadi kadang penanganannya salah begitu. Mungkin itu aja sih Mas. Nah mungkin bisa saya simpulkannya Mas, mungkin bagi sahabat tani yang ingin ataupun mau mencoba menanam semangka pada daerah pesisir yang berada pada lahan Mas Muri seperti ini yang cukup panas dan juga tanahnya berpasir, salah satu kuncinya adalah pemberian komposnya ya Mas, karena tadi Mas Muri sempat mengatakan bahwa kompos ini banyak manfaatnya dan juga untuk tumbuhan ketika hijau karena kompos dan juga hijau karena pupuk kimia itu agak berbeda ya untuk ketahanannya Mas. Dan juga tadi untuk ketika sahabat tani mau ataupun ingin baru mencoba menanam semangka, bisa diperhatikan lagi untuk penyiramannya ya Mas, karena memang untuk ketika tekstur tanah berpasir maka untuk airnya akan sedikit cepat menghilang ya Mas daripada dengan tanah pada tekstur lainnya ya Mas. Dan juga tadi sahabat tani juga bisa ataupun perlu memperhatikan kembali tentang tanamannya terserang penyakit karena apa ya Mas, nanti untuk tentang karena kutu kebul atau apa nanti kan bisa disesuaikan kembali untuk penanganannya menggunakan racun yang bisa mengusir ataupun menghilangkan seperti itu ya Mas. Mungkin terakhir Mas, ada motivasi bagi sahabat tani di luar sana ini Mas? Untuk teman-teman tani yang mau mencoba varietas Komang ini nggak perlu ragu lagi ya, karena memang keunggulannya sangat banyak, kemudian mudah di perawatan, apalagi untuk pemula-pemula itu ini sangat cocok karena nggak perlu yang perawatan istimewa begitu ya, dengan perawatan yang biasa-biasa saja ini sudah bisa menghasilkan buah yang baik begitu ya, gitu aja. Nah itu sahabat tani, mungkin ada pesan terakhir dari Mas Muri, sahabat tani bisa mencoba semangka varietas Komang ini ya Mas, karena memang banyak sekali keunggulannya dan juga untuk beberapa tadi sempat mengatakan bahwa untuk pemula juga sangat cocok karena untuk perawatannya bisa dikatakan cukup mudah ini ya Mas. Nah mungkin sekian Mas Muri, terima kasih atas ilmu barunya yang sangat banyak sekali nih Mas Muri. Mungkin sahabat tani sekian video kali ini. Jika video kali ini dirasa bermanfaat, bisa klik share, komen, dan juga subscribe. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya. Terima kasih Mas Muri.